pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa pada waktu kita dilahirkan di dunia ini, tentunya sebagai manusia kita nggak bisa memilih gender kita. Betul ya? Ada laki-laki dan juga ada perempuan. Ya. Nah, hari ini kita akan menampilkan seorang sosok wanita yang luar biasa dalam serial Good News Program yang sudah lama kita nggak tampilkan, Deb, ya, yaitu wanita yang berkemenangan. Dalam topiknya apa, Deb? Namaku Wanita. Wow. Kami akan menampilkan satu narasumber yang spesial yang sudah pernah juga hadir di Good News, yaitu Virgie Hutahuruk, ya. Bagaimana dia nanti akan menyampaikan tentang kisah hidup, pengalaman yang pernah dia alami bersama dengan Tuhan, tapi juga nanti dia akan membawakan lagu yang luar biasa buat kita semua, Daniel. Ya, dan jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Serta pemirsa sekalian, kita tahu bahwa Anugerah Ministries punya fanpage Facebook. Anda bisa ketik sekarang juga, yaitu Anugerah Ministries. Anda bisa like fanpage ini karena melalui Facebook saat ini kita bisa melakukan banyak sekali hal, ya, bukan hanya video, tetapi seringkali Anugerah Ministries, ya, kita melakukan live streaming, ya, go live. Ada banyak hal yang akan kita lakukan dan Anda pasti dapat mengikuti kegerakan-kegerakan yang kami lakukan. Ya, amin. Ya. Nah, pemirsa, kalau ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Bunga-bunga mekar berseri, hembus angin berbisik lembut. Virgie Hutahuruk tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan sepenuh waktu melayani Tuhan. Meskipun saat itu wanita lulusan Public Relation dari London School ini sedang dalam karir yang bagus menjadi PR salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Namun ada kejadian unik, yaitu Virgie harus menderita sakit saat itu yang justru membawanya mengambil keputusan untuk menjadi pendeta. Istri dari Frans Samosir dan ibu dari 3 putra ini kini menggembalakan sebuah gereja di Depok dan juga mengajar di beberapa sekolah teologia. Dalam Good News Program episode Namaku Wanita, Virgie akan berbagi dengan kita mengenai bagaimana menjadi wanita yang cakap seperti yang tertulis dalam Alkitab. Mari saksikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Sebenarnya iman yang benar itu adalah ketika kita mempercayai, bukan hasilnya, tapi mempercayai Tuhannya. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Ya, pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa hari ini Good News Program menampilkan seorang narasumber, seorang wanita yang berkemenangan, yaitu Virgie Hutahuruk. Silakan, Deb. Shalom Virgie, gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, thank you ya for coming back ke Good News. Ya, sama-sama. Nah, ini buat pemirsa yang mungkin belum kenal sama Virgie, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Virgie ini siapa, latar belakangnya seperti apa? Silakan. Baik, nama saya Virgie Hutahuruk. Oh, bukan wanita ya namanya? Wah. Tadi katanya namaku wanita. Namaku wanita, ya. Namaku wanita. Saya melayani Tuhan sejak tahun 2003. Karena kasih karunia Tuhan, saya juga sudah memiliki 3 orang putra, laki-laki semua. Suami saya, Frans Samosir. Saya lahir sebenarnya di Tarutung, tapi kemudian 3 bulan masih bayi, langsung dibawa ke Jakarta oleh mama saya. Saya sekolah terakhir di STTBI Petamburan, mengambil S3 teologi di sana, kemudian juga S1-nya di London School of Public Relation. Dan S2-nya? S2-nya juga di Petamburan, Jakarta. Ya.
Nah, kalau kami baca tentang CV-nya dari Virgie gitu kan, tahun 2002 lulus dari sekolah London School itu jurusannya apa? Public Relations. Yang pasti bukan teologi ya gitu kan. Bukan. Tapi lalu bagaimana setelah kamu bekerja menjadi profesional selama 1 tahun, terus kamu memutuskan untuk terjun menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu? It's a long story ya. Jadi hari itu sekitar tahun 2002, saya lagi asik-asik kerja dengan gaji yang lumayan juga. Tapi hari itu Tuhan izinkan saya sakit. Jadi sakitnya itu aneh. Setiap hari rasanya seperti mau mati. Jadi Mau mati itu rasanya gimana sih? ya, jantungnya debar-debar, Iya. tidak bisa tidur, tangannya tuh gemeteran gitu. Oke. Terus ada intimidasi di telinga saya, kamu akan mati hari ini, kamu akan mati hari ini. Every day selama hampir setahun ya. Itu lama sekali, luar biasa sekali. Jadi saya nggak bisa keluar rumah, saya nggak bisa kemana-mana, saya tidak ke kantor lagi hari itu, saya tidak mengerjakan aktivitas-aktivitas yang biasanya saya kerjakan, saya hanya di rumah. Karena kalau saya pergi keluar sebentar saja, itu di telinga saya mulai lagi, kamu akan mati loh. Mendingan bawa KTP deh, daripada nanti mati nggak tahu Ya ampun. kamu namanya siapa, begitu. Saya nggak bisa tidur sampai harus saya minum obat tidur. Ini Karena posisinya udah menikah atau belum? hari itu belum menikah. Oh, oke. Hari itu Lalu belum menikah, tapi sampai sudah harus pacaran. dengan suami saya yang sekarang. Nah, jadi hari itu saya setiap hari merasa seperti mau mati rasanya. Kemudian ada satu titik di mana saya mendengar suara Tuhan, entah 6 bulan setelah saya sakit atau 4-5 bulan begitu, Tuhan tuh bilang sama saya mau pakai kamu. Saya mau mengkhususkan kamu untuk melayani saya sepenuh waktu, bukan part time tapi full time. Hari itu saya kaget juga karena memang tidak pernah membayangkan Tuhan akan panggil saya untuk melayani Tuhan. Tapi hari itu yang saya pikir begini, kalau Tuhan yang minta, apa aja akan kita berikan, seberat dan sesulit apapun itu. Jadi hari itu saya bilang, Tuhan, apapun yang kau mau, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu, sebab aku milik-Mu. Pernyataan ini juga yang akhirnya melahirkan satu lagu di album pertama saya, Aku Milik-Mu. Lagunya kayak apa itu? Dinyanyi ini. Ya, sure. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Nice. Asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Yeay. Bagi Virgie bagus kalau banget. nyanyiin lagu ini maknanya secara pribadi apa? Saya kalau nyanyi ini selalu nangis ya. Dan beberapa orang yang mendengar lagu ini, beli album saya, khusus lagu yang satu ini, kalau saya lagi KKR kemana-mana juga, itu selalu orang yang nyanyiin langsung tersentuh dan banyak yang nangis ya. Yang saya rasain selalu kerelaan kita untuk menjadikan seluruh hidup kita milik Tuhan. Bahwasanya apapun yang Tuhan mau buat hidup kita ini, apa yang Dia mau buat dalam hidup kita ini, yang mungkin kelihatannya nggak baik sekalipun, nggak apa-apa, yang penting nama Tuhan dimuliakan. Wow. Iya, wow. Nah, Awesome. terus setelah Virgie bilang, ya Tuhan aku mau, apakah sembuh dari sakit tersebut? Nggak langsung sembuh. Berapa lama kemudian? Saya hampir lupa ya tepatnya kapan, karena hari itu saya benar-benar hanya berserah saja sama Tuhan. Sebenarnya iman yang benar itu adalah ketika kita mempercayai, bukan hasilnya, tapi mempercayai Tuhannya bahwa apapun yang Dia buat, baik atau kelihatannya tidak baik, itu yang terbaik buat hidup kita. Jadi saya hampir lupa kapan saya sembuh, yang pasti saya cuma mau setia hari itu, ikutin apa yang Tuhan mau, melayani. Saya masih ingat hari itu saya kerja di gereja, tidak diberi PK ya. Hari itu saya jaga gereja, kemudian saya urus-urus administrasi gereja, saya mulai jadi pendoa di gereja, sampai mama saya marah sekali hari itu. Orang tua saya nggak setuju saya melayani, karena buat mereka anak saya ini sekolah tinggi-tinggi, anak pertama, jadi mungkin tulang punggung keluarga juga, masa jadi pendeta gitu, masa jadi hamba Tuhan, rasanya mereka tidak
nggak terima. Nah, waktu kamu sakit itu sempat ke dokter juga dong, periksa. Oh iya. Hasilnya apa kata dokter? Hari itu banyak sekali dokter yang kita temui karena mama saya juga parno ya. Dokter itu bilang baik semua, jantung baik, semua bagus. Malah dokternya pernah bilang begini sama mama saya, Bu, bawa aja anaknya ke psikiater. Oke. Takutnya anak ibu begini, dia bilang gitu. Karena secara fisik nggak apa-apa mestinya. Nggak apa-apa, gitu. cuma setiap hari ketakutan kan. Saya nggak bisa tidur loh. Memang kalau ngeliat ciri-cirinya kayak orang depresi berat gitu ya? Padahal tidak ada Nggak depresi masalah. juga. Tidak depresi. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak Nggak ada titik ada. awalnya. Oke, good. Tapi sekarang puji Tuhan sudah semua everything is normal, Yes. everything is good. Ya. Nanti Luar kita akan biasa. lanjutkan ceritanya setelah break ya. Ya. Nah, pemirsa tentu ingin tahu kan kelanjutannya seperti apa kisah dari Virgie Hutauruk. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Kalau saya boleh ulang hidup saya ratusan kali, saya tetap akan memilih untuk melayani Tuhan dalam hidup ini. Anda sedang menyaksikan Good News Program dalam seri Wanita yang Berkemenangan. Topik kita hari ini, Namaku Wanita. Oke, wanita yang perkasa dalam Tuhan. Nah, kita Amen. lanjutkan kesaksiannya. Nah, nggak berasa nih sudah 14 tahun terus Virgie sudah menjadi hamba Tuhan ya. Iya. Tentu ada banyak kisah-kisah pengalaman menarik yang dilewati bersama dengan Tuhan Yesus. Bisa ceritakan sebagian? Salah satunya, ya namanya waktu itu saya berhenti bekerja ya. Kemudian setelah berhenti bekerja, belum sembuh sakit, sudah menikah. Karena hari itu saya bilang sama mama saya, Ma kayaknya aku mau mati deh, mendingan aku kawin aja, siapa tahu ini permintaan terakhir. Jadi Umur berapa waktu itu? umur 22 hampir 23. Jadi hari itu mama saya ya iya aja karena dia juga udah pusing ya, udah stres gitu kok anaknya seperti ini. Dan suami kamu mau menikahi kamu? Mau. Mau kalau kamu masih sakit seperti itu? Dia yang selalu nemenin saya Oke. selama sakit. Memang segala sesuatu mendatangkan kebaikannya. Hari itu jadi dengan saya tidak bekerja lagi, kemudian saya melayani Tuhan, kita benar-benar yang gak punya apa-apa ya hari itu ya. Saya masih ingat 1 bulan itu kita punya uang cuma 200.000. Terus saya sebulan menikah, 2 bulan itu hamil anak pertama. Jadi sampai minum susu Nutrisia Bunda itu aja kadang 2 hari sekali karena uangnya tidak cukup. Tapi saya nggak mau minta-minta sama orang tua ya. Orang tua kadang nanya sama saya, kamu nggak punya uang ya? Ada, saya bilang begitu. Saya tuh kalau kata suami saya punya iman kegedean gitu. Jadi, orangnya kecil tapi imannya terlalu besar. Tapi saya yakin bahwa Allah kita itu Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Amin. Jadi hari itu terus menerus saya cuma mau setia saja. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Buat saya begini, kalau Tuhan yang suruh saya akan kerjakan. Walaupun itu mustahil sekalipun. Tapi kalau Tuhan nggak suruh, walaupun saya pikir mungkin saya nggak akan kerjakan. Singkat cerita hari itu dari yang nggak punya apa-apa, tapi ya kita terus aja tabur, kita terus setia. Apa yang nggak pernah saya pikirkan ya dengan suami itu, Tuhan sediakan dengan sangat luar biasa. Misalnya apa? Ada contoh nggak? Contohnya tahun 2005 itu suami saya sebenarnya buka usaha kecil-kecilan ya. Tidak berpikir tadinya usaha ini bisa jadi besar sekali. Tapi dari tahun 2005 sampai hari ini, itu Tuhan berkati secara luar biasa. Ada satu usaha yang membuat kita bisa menikmati segala yang tidak pernah kita pikirkan itu. Tapi ya konsepnya tentu saya dan suami percaya bahwa semua itu untuk Tuhan kembali ya, untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian juga saya pernah sakit lagi, 2012. Ini sakit yang lama kambuh atau gimana? Enggak sebenarnya, karena banyak kegiatan, tapi saya ini orangnya nggak hobi makan ya. Jadi hari itu bisa makan hanya 1 hari sekali saja. Trombosit turun, HB turun, gula turun, semua turun, sehingga jantungnya debar-debar hampir 120 per menit setiap hari. Wow.
Jadi sampai dokter bilang kalau terus-terus begini jantungnya nanti bisa bermasalah. Cuman hari itu saya tetap punya semangat melayani yang saya tahu itu dari Tuhan ya. Saya mau kuat gitu di dalam Tuhan. Saya bilang lagi dengan lagu saya itu, apapun yang Tuhan buat, asal nama Tuhan ditinggikan. Kalau lewat sakit penyakit ini saya lebih dekat sama Tuhan, kalau lewat sakit penyakit ini saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, well, jadilah sesuai kehendak-Mu. Hari itu saya terus melayani. Saya masih ingat ada satu KKR yang saya harus pimpin hari itu dengan trombosit yang turun sekali, pusing sekali, tapi saya percaya Tuhan beri kekuatan. Luar biasa kalau bukan karena Tuhan. Dalam kondisi fisik yang lemah, maksudnya kamu tetap semangat untuk melayani Tuhan? Iya. Nggak pernah terbesit, istirahat aja deh, nggak usah pelayanan dulu gitu, nggak pernah? Nggak pernah. Wow. Makanya saya bilang sungguh itu panggilan khusus ya. Maksudnya Tuhan yang kerjakan itu, tapi kita meresponi panggilan Tuhan itu. Kalau saya boleh ulang hidup saya ratusan kali, saya tetap akan memilih untuk melayani Tuhan dalam hidup ini. Wow. Itu statement yang luar biasa. Iya. Terus kemudian ada pengalaman lain nggak? Saya dengar ada ban mobil pecah dan yang lain-lain. Ya, bisa ceritakan? Hari itu saya pulang melayani dari WBI di Tanjung Barat. Saya nyetir sendiri dengan kecepatan 100 km per jam lebih. Ya. Saya nyanyi-nyanyi begitu. Saya lagi Lebihnya dapat lebih berapa? Kan lebih 1 kilo atau, Atau lebih lebih banyak deh. 80 kilo atau lebih 95 kilo? kayaknya Ini beda. 150-an deh. Karena ada lagunya kan, lagunya berbeda-beda kan. Iya. Kalau 100 km ya Tuhan ini aku. Kalau gitu. 190 km Tuhan aku ingin pulang. Gitu. Saya itu termasuk yang kalau nyetir, Daniel, Ngebut ya? ngebut. Itu juga nggak boleh ditiru sebenarnya. Jadi hari itu saya ngebut karena saya harus mengejar pelayanan di tempat lain. Jadi waktu itu ada bunyi jeder kencang sekali. Saya bilang begini, truk ini bannya pecah kok. Kenceng banget ya. Saya pikir truk yang di samping saya. Saya masih nyanyi-nyanyi karena saya dapat lagu baru hari itu dari Tuhan. Ya. Dari Roma 8, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Jadi saya semangat sekali, saya nyanyi terus. Bentar, lagunya kayak apa? Kami lebih dari pemenang karena Engkau yang telah mengasihi kami, Yesus Tuhan, gitu. Jadi sambil kayak gitu nyanyi terus Sambil kemudian KKR sendiri di mobil KKR nih. sendiri sambil ngerekam. Saya kan kalau tulis lagu tuh saya rekam ditaruh di handphone saja gitu. Tahu-tahu sampai di pintu tol, orang langsung tunjuk mobil saya dan, Bu, itu ban mobilnya. Pas saya lihat tinggal velgnya doang. Hah? Karena udah nggak bannya ada? masih ada tapi sudah Flat. hancur. Udah hancur. Wow, Nah, Tuhan mana Yesus mungkin baik bisa? Iya, secara Emang manusia tinggal- nggak mungkin. Kalau tinggal velgnya saja bisa muter ya? harus bisa muter dong. Tapi ya nggak memungkinkan gitu, bisa merusak harusnya mobil sih, dan yang lain. Ya. saya merasa Harusnya Kasar oleng-oleng banget ya? itu. Ya. Tapi kan nggak berasa apa-apa. nggak berasa apa-apa. Wow, Wow. jadi kayak tangan malaikat menatang gitu. Amin. Kita lebih dari pemenang. Lagunya karena apa? Dia yang Lebih dari mengasihi. pemenang gimana lagunya? Tadi? Itu tadi. Mungkin bisa dari G. Kami lebih dari pemenang karena Engkau yang telah mengasihi kami, Yesus Tuhan. Jika Engkau di pihak kami, siapakah jadi lawan kami? Nggak ada. Kau yang memberi kemenangan Alright. selamanya. Kita Tuhan yang menopang. Amin. Kalau nggak mungkin dong nggak kerasa. Iya, puji Tuhan. Oke, dahsyat. Oke, sekarang kita sebentar lagi kita akan mendengarkan ya. Ada seorang artis yang luar biasa akan menyanyi, Virgie Hutahuruk. Oke, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Saya percaya bahwa tangan Tuhan di dalam kehidupan kita senantiasa menopang kehidupan kita ya. Tangan yang nggak kelihatan ini yang sangat powerful, sangat berkuasa ya. Bahkan firman Tuhan sudah mengatakan yang tidak kelihatan ini yang kekal gitu. Tangan Tuhan itu kekal, penyertaannya nyata dalam kehidupan kita walaupun seringkali kita menanyakan, kita meragukan dan bahkan kita menangis, Tuhan kenapa Engkau tidak menolong aku? Tapi fakta dan kebenarannya adalah Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita di sana ya. Jangan kemana-mana, hanya di Good News program. Aku milikmu selamanya untukmu. Aku milikmu Tuhan.
Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Aku milik-Mu, aku milik-Mu. Kuasai seluruh kehidupanku, semua milik-Mu, hanya untuk-Mu. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Aku milik-Mu, aku milik-Mu. Kuasai seluruh kehidupanku, semua milik-Mu, hanya untuk-Mu. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Aku milik-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, aku milik-Mu. Jadilah padaku sesuai rencana-Mu. Ya Roh Kudus, ku percaya padamu. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Oh, apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Yesus di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Aku milik-Mu. Very nice. Oke. Yeay. Oke, silakan duduk. Ya. Ya.
Wow, menarik sekali nih ya. Nah, kami dengar-dengar Virgie itu punya beban khusus gitu untuk melayani para wanita. Kenapa menurut Virgie penting banget untuk melayani para wanita? Karena saya percaya sebagai saya wanita, wanita itu punya keunikan dan keistimewaan yang luar biasa. Wanita itu bisa mengubah, mentransformasi keluarga, lingkungan, gereja, bahkan bangsa. Dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, cuma sayangnya wanita itu tidak memahami kalau dia diciptakan luar biasa oleh Tuhan dan lebih sering mengasihani diri sendiri, menyalahkan orang lain, sehingga sayang sekali apa yang sudah Tuhan buat untuk wanita itu untuk menjadi luar biasa tidak tercapai karena ketidakpahaman dia di dalam Tuhan. Ya. Nah, kalau ada pandangan bahwa wanita itu adalah kaum yang lebih lemah, menurut Virgie ini benar apa enggak? Enggak lah, enggak percaya banget sebenarnya wanita itu enggak lemah. Karena dari penciptaan saja kalau kita mengacu ke Kejadian 2, itu ada di buku saya juga, wanita itu diciptakan oleh Tuhan dengan kata kerja yang mengacu kepada membangun sebuah menara yang kuat dan luar biasa hebat begitu. Jadi tentu Tuhan nggak salah dalam firman-Nya dan dalam janjinya. Jadi wanita itu sebenarnya sudah punya kekuatan yang luar biasa, cuma tidak menyadari bahwa dia itu kuat. Makanya kita dibilang penolong kan. Tentu kita kuat karena bisa menolong. Padahal kalau misalnya wanita itu berarti yang menolong lebih kuat daripada yang ditolong ya. Nah, bicara tentang tadi lagu yang Virgie nyanyikan, maknanya apa nih lagunya? Ya, maknanya adalah aku milikmu itu saya memberi hidup untuk dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Ya. Sehingga apapun yang dia mau buat dalam hidup saya, baik yang mungkin menurut saya kelihatan buruk, misalnya sakit, atau mungkin nggak punya uang, atau apalagi yang kita pikir buruk. Anak saya juga waktu itu saya pernah saksikan ya, pernah kecelakaan di salah satu eskalator di mall di Jakarta Selatan. Tapi lewat semua itu saya selalu percaya Tuhan pasti akan memberikan kebaikan. Amin. Bagi saya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wow. Jadi ya aku milikmu. Jadi benar-benar suatu adoration, penyerahan total kepada Tuhan. Kami akan kembali lagi dalam Good News program. Harus setidaknya sesuai standar Alkitab, SOP-nya Alkitab, nggak boleh di bawahnya. Merupakan berkat yang luar biasa bahwa Anugerah Ministries masih terus dipercaya oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang berada di dalam penjara. Kesempatan untuk memberitakan dan mengajarkan warga binaan di lapas kelas 2A Pemuda Tangerang tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kali ini tim Anugerah bekerja sama dengan tim Abalov melayani dalam ibadah perayaan Natal. Sekitar 110 narapidana yang hadir dalam ibadah Natal yang dimulai dengan praise and worship, kesaksian, lalu dilanjutkan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Daniel Henrata. Pastor Daniel Henrata juga berpesan kepada warga binaan agar tidak mengandalkan kekuatan sendiri ketika mau berubah, tetapi berserah penuh kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk dapat berubah dan mendapat pemulihan. Setelah selesai ibadah, kami membagikan makan siang, sekaligus goodie bag yang berisi handuk dan peralatan mandi sebagai hadiah Natal untuk mereka. Mereka sangat berterima kasih atas perhatian yang kami berikan kepada mereka. Sebaliknya, kami juga merasakan sukacita yang meluap karena dapat berbagi kepada mereka dalam momen Natal kali ini. Terima kasih kepada setiap sponsor dan donatur sehingga Anugerah Ministries
boleh selalu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan dan berkekurangan, ataupun mereka yang terlupakan. Namaku Wanita, masih di Good News Program. Nah, langsung kembali kepada Virgi nih. Selamat ya, baru nerbitin buku. Thank you. Ini buku pertama ya? Yeah. Judulnya Namaku Wanita juga. Wow. Nah, bisa cerita nggak tantangan waktu buat buku bagaimana? Jadi ini sebenarnya bahan disertasi saya waktu saya ambil S3, kemudian saya kembangkan menjadi buku. Tantangannya tentu kita kan pengen bikin buku, bikin album dan segala macam yang luar biasa ya buat kita. Tapi ya kalau nggak dikerjakan ya nggak jadi-jadi kan begitu masalahnya. Tantangannya adalah itu sih sebenarnya Daniel, yang lebih kepada di tengah kesibukan kita. Ya, nyari waktunya. Nah, itu dia. Itu sempat Perlu waktu mandek berapa lama 2 untuk tahun. menyelesaikan buku ini? Sebenarnya setelah dikerjakan nggak lama. Ya kan kalau kita udah di depan laptop dan kita mulai menulis dan wah itu cepat. Ya. Tapi kalau cuma diliatin, aduh pusing itu nggak jadi-jadi ya jadinya. Makanya saya push myself untuk menyelesaikan buku itu. Ya. Di dalam buku ini tentunya kamu membahas wanita yang cakap nih ya. Iya. Seperti di Amsal 31. Ya. Bisa ceritakan nggak apa hasil disertasi kamu yang kamu tuangkan dalam buku ini tentang wanita yang cakap? Oke. Wanita cakap itu kan kalau bahasa aslinya itu child ya. Yang artinya itu menunjuk kepada kekuatan satu bala tentara. Jadi kalau dibilang wanita cakap itu artinya wanita yang memiliki kemampuan, kekuatan sepasukan bala tentara. Makanya Amsal 31 tuh wow, itu SOP-nya Alkitab ya. Artinya sebenarnya harusnya wanita-wanita itu yang saya rindukan dalam buku ini. Bagaimana supaya wanita-wanita Kristen, wanitanya Allah ini harus setidaknya sesuai standar Alkitab. SOP-nya Alkitab. Nggak boleh di bawahnya, harusnya. Tapi kan banyak perempuan dan wanita-wanita ini yang tidak merasa harus seperti itu. Nah, biarlah lewat buku ini kita bisa menjadi wanita cakap. Jadi kekuatan sepasukan bala tentara itu kekuatan yang bisa menghancurkan musuh, kekuatan hati di atas rata-rata, yang tetap tertawa akan masa depan, yang walaupun dia lemah, dia harus tetap kuat, dia harus tetap bisa jadi berkat buat banyak orang, buat keluarganya. Dia ngurusin segala-gala macam, nggak cuma ngajarin anak, tapi juga mendatangkan Ada dampak yang besar. dari luar itu kalau kata Amsal 31 mendatangkan Tekanannya dagangan dari jauh. kapal-kapal Ya. saudagar dari betul. dari jauh itu. Ya. Wow, itu kan penghasilan yang Betul. Ya tidak signifikan. sedikit, betul. Tidak sedikit. Betul, Tapi betul. kalau sekarang kan wanita banyak berpikir ya suami aja dong yang kerja, cari penghasilan, saya nggak perlu kan gitu ya. Nah, ini paradigma yang seperti ini yang saya rindu diubahkan lewat pemahaman yang benar, lewat firman Tuhan. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya wanita-wanita yang mungkin nggak bertumbuh nih, kira-kira mungkin ada tips apa dari Virgi untuk bisa ada satu breakthrough yang terjadi sehingga dari diri wanita tersebut mereka bisa bercahaya, cahilnya bisa keluar gitu. Nah, tentu makanya firman Tuhan bilang umatku binasa karena kurang berpengetahuan. Kembali kepada pengajarannya. Saya mengalami, saya banyak melayani wanita-wanita. Itu mereka karena tidak tahu. Ya, tidak ada yang mengajari, komunitasnya juga mungkin karena bukan komunitas yang bisa mengajarkan mereka tentang itu. Ya, mereka harus mencari kekuatan itu kembali dari Tuhan. Makanya kalau di buku Namaku Wanita, saya memulai dari gambar diri. Itu dulu yang mesti diubah. Bagaimana dia bisa menyadari siapa dia di dalam Tuhan, baru itu ada breakthrough. Kalau nggak dari dirinya sendiri, nggak bisa orang yang dorong-dorong wanita. Kita harus kuat itu karena dari Tuhan, dari kita sendiri, dalam. dari dalam ya. Saya pikir suami kita juga nggak mungkin yang ayo maju kuat gitu. Saya Biasanya kan percaya diharapkan itu. wanita yang mendorong laki-laki. Iya. Harusnya sih memang ya, mungkin bisa membantu dan Nah, mendorong. bisa cerita nggak dalam kehidupan kamu secara pribadi, mungkin dalam pergumulan suami, suami mungkin punya ada bisnis, ada masalah-masalah yang lain ya. Saya dengar ada juga aktif di dunia perpolitikan dan yang lain-lain. Nah, bisa cerita nggak pengalaman-pengalaman kamu pada waktu kamu harus mendorong sebagai seorang istri dan ada masalah yang besar dan kemudian harus istilahnya ada dampak yang terjadi dan ada breakthrough gitu. Ya, sering sekali itu terjadi, apalagi karena kalau laki-laki itu kan
dipikirin doang ya. Kadang-kadang dipikirin, suami saya ini termasuk orang yang berpikir, nanti dia pusing sendiri dan dia nggak ketemu jalan keluarnya. Nanti bisa juga dia bisa marah-marah seperti itu. Disitulah saya tuh kuatin dia, saya dorong dia. Saya selalu bilang, tenang aja sayang, semua akan baik-baik aja. Sekarang yuk coba kita cari solusinya. Terus saya selalu bicara positif. Kamu luar biasa, kamu pasti akan bisa melewati semua. Tuhan pasti akan tolong kita. Ya. Semua kata-kata positif itu harus kita bangun. Salah satunya itu, dan dia biasanya dikuatkan. Seringkali dia saksikan kok, sebenarnya saya udah terpuruk, mungkin saya udah mulai ngerasa nggak percaya, tapi istri saya selalu tampil ya menolong saya ya. Itulah fungsinya kita sebagai istri. Awesome. Ya, puji Tuhan. Ya, kita berharap bahwa para wanita akan bisa bangkit berdiri ya, dan Yes. kemudian akan bisa memperkuat suami-suami tentunya ya, dan juga anak-anak, dan ada rencana Tuhan yang besar. Jangan kemana-mana, hanya di Good News program. Kita harus sungguh-sungguh mempertaruhkan segala sesuatu, menginvestasikan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tentu menjadi seorang wanita bukan suatu pilihan, tentunya bagi Anda yang lahir sebagai seorang wanita. Tetapi kita tahu bahwa di dalam hidup ini kita harus membuat suatu pilihan. Nah, pada waktu Anda misalnya berfungsi sebagai seorang istri, kemudian sebagai seorang mama daripada anak-anak, dan kemudian atau mungkin Anda belum menikah, Anda adalah seorang individu, ada banyak pergumulan yang mungkin Anda harus hadapi. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi saat ini juga, ada tim doa dan konseling kami akan siap bersama dengan Anda untuk berdoa bagi Anda. Kembali bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Virgie, ya. Silakan, Deb. Ya, nah mau bertanya tentang kegiatan pelayanan Virgie nih, kalau sekarang ini ngapain aja selain nyanyi? Saya kan menggembalakan jemaat juga di Gereja Bethel Indonesia Rock. Kemudian saya juga mengajar ya, saya suka mengajar di sekolah, beberapa sekolah teologi, juga mengajar jemaat tentunya dalam ibadah hari Minggu juga. Ya ini ada menulis buku, sehingga saya lagi sedang promo buku juga. Ya. Dan penampilannya keren banget nih. Iya ya, setiap kali ketemu dia pasti pakai Sepatu dia nih. Ini berapa itu berapa senti tuh? I think it's 14 ya, 14. 14. Habis kalau nggak 14 begini sentimeter. nggak ketolong dong tingginya. Wow. Terus selalu pakai leather jacket. Kenapa nih? Kenapa jaket kulit? Oke. Rocker. Saya memang aslinya itu sebenarnya rada maco ya, maksudnya begitulah. Cuman ya kita berusaha juga untuk selalu kelihatan feminis dan manis dong. Jadi dikombinasikan dengan sepatu jinjit gini. Iya, saya sering Kamu mengkombinasikan. nggak pernah kesleo kakinya kena begitu tinggi Dan banget. Daniel, Iya. kalau ingat waktu Anugerah Kongres tuh ya, malam kedua ya, Betul. Virgie itu yang Mimpin mimpin loncat. pujian, dan kamu dengan sepatu seperti ini bisa loncat-loncat. Oh my God, saya bilang sama dia, aku kalau kayak gitu besok keselio aku. Kayaknya kalau kamu pakai sepatu olahraga itu marah kesleo ya? Enggak juga Nggak sih. juga? Tapi memang kalau pakai sepatu yang nggak ada heelsnya, saya suka pernah begini. Kok kayak saya kayak apa Nggak goyang-goyang pede. Oh, gitu. Kayak goyang-goyang. Pas olahraga hati-hati kesleo loh kakinya. Saya Kebalik malahan. iya, waktu saya hamil aja Ya, pakai kayak gituan. pakai high heels. Ya Wow. apalagi sedang tidak hamil. Wow, ada tips nggak bagi para wanita di luar sana yang penuh dengan kemenangan? Bagaimana caranya supaya kakinya bisa nggak kesleo pada waktu kaki pakai hak tinggi? Yang Begitu 14 ya. cm. Yang pertama sih harus bisa jaga keseimbangan. Kemudian kedua percaya diri. Oke. Tapi memang beauty is pain ya. Kadang kalau pakai high heels seperti ini, stiletto ya. Apa tuh? Stiletto ya model-model yang seperti ini itu kan sakit sebenarnya. Tapi Wow. ya katanya beauty is pain, tapi enggak, kita nggak percaya itu. Tipsnya ya kalau saya, karena saya sudah terbiasa, bisa karena biasa. Berarti ada ayat firman Tuhannya tuh. All things are possible. Oh, iya.
Oke, nah Virgi, pesan apa yang Tuhan taruh dalam hati Virgi sekarang-sekarang ini? Akhir-akhir ini sih Tuhan banyak bicara tentang jadi mercusuar. Mercusuar? Mercusuar, jadi berkat dimanapun Tuhan taruh kita. Lebih kepada gereja-gereja juga, bagaimana gereja tuh tidak menjadi eksklusif tapi sungguh-sungguh punya fungsi yang memberkati sekelilingnya, lingkungannya, bahkan bangsa ya, dalam kapasitas yang lebih besar, supaya orang bisa melihat sungguh Yesus itu hidup. Jadi nggak sekedar yang cuman kegiatan-kegiatan agama yang eksklusif kelihatannya, tapi tidak ada dampak buat banyak orang di luar sana. Itu sih yang sedang Tuhan taruh, sehingga saya sering bilang begini sama suami saya akhir-akhir ini, kamu harus cari uang yang banyak karena pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak sekali biaya. Betul, setuju. Kita harus sungguh-sungguh mempertaruhkan segala sesuatu, menginvestasikan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Wow. Good, awesome. Ya, kedepannya apa yang menjadi kerinduan hati Virgi? Saya rindu lebih banyak orang percaya yang merelakan dirinya dimiliki oleh Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Mengalir bersama Tuhan, karena Tuhan selalu punya rencana yang luar biasa, tapi dia nggak bisa lakukan itu kalau kita nggak mau mengikuti rencananya dia. Mama sekarang gimana pada waktu melihat semua perjalanan ini? Dulu dia marah ya. Sekarang, wow, dia malah nggak pernah bayangin, coba kalau tadinya kamu nggak melayani gimana jadinya ya sayang. Dia senang banget gitu. Papa saya, mama saya kalau sakit pasti datangnya katanya ini ada pendeta favorit saya. Jadi mereka nggak ke mana-mana gitu, nggak ke dokter. Papa saya tuh selalu tuh, ayo Inang doain dulu papa. Padahal mereka dulu tidak setuju. Wow, dan mereka sekarang pasti senang karena mereka sekarang tahu bahwa anaknya nggak gila gitu ya. Nggak gila tuh. Karena dokter mengatakan dulu mungkin anaknya gini gitu ya. Iya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Ya. Oke, Virgi, kita sebelum break ada satu doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian. Dari seorang ibu yang beberapa saat yang lalu minta bantuan doa, dan setelah didoakan oleh tim konseling dan doa kami, dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Puji Tuhan, terima kasih atas dukungan doanya. Anak kami, Anugerah Putra, akhirnya diterima menjadi PNS setelah menanti selama 3 tahun. Dan sekarang bertugas di Merauke. God bless you." God bless you tuh Ibu. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Anak wanita pun mempunyai hak yang sama untuk meraih pendidikan yang terbaik sama seperti anak laki-laki yang lain, ya. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Namaku Wanita, hanya di Good News program. Kembali kepada narasumber kita. Nah, Virgi, adakah kata-kata dorongan yang bisa Virgi sampaikan kepada pemirsa di rumah gitu ya? Mungkin lagi nonton, kepada para wanita khususnya yang mereka mungkin merasa dirinya lemah. Silakan. Baik, wanita-wanita yang di luar sana, ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Amin. Dan engkau adalah ciptaan yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Engkau memiliki kekuatan hati yang luar biasa dari Tuhan. Dan kalau engkau mau berjuang untuk menjadi wanita yang cakap, pasti kehidupanmu akan diberkati luar biasa. Anak-anakmu bahkan disebut berbahagia. Dan suamimu juga akan dikenal di pintu-pintu gerbang. Maju terus wanitanya Tuhan. Tuhan adalah bagianmu. Semangat terus, apapun yang terjadi, Tuhan menyertai kamu.
Amin. Amin. Oke, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Ya, sudah mampir ke Good News sama-sama. Program. Oke, pemirsa sekalian, memang benar ya, kita nggak bisa memilih gender kita ya, jenis kelamin pada waktu kita dilahirkan. Dan beberapa orang memang berusaha untuk mencoba merubah jenis kelaminnya. Kami tidak menyarankan hal itu karena ini tentunya tidak selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan ya. Oleh karena itu mari kita melihat Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pada waktu Tuhan menjadikan langit bumi bersama dengan seluruh isinya, Tuhan selalu berkata baik. Tetapi pada waktu Tuhan menciptakan laki-laki, Tuhan malah berkata tidak baik. Artinya ini apa pemirsa sekalian? Tidak baik kalau seorang laki-laki itu sendirian. Jadi oleh karena itu bagi Anda di luar sana, seorang laki-laki mulai sadari bahwa hidup Anda tidak akan pernah menjadi seutuhnya. Ya, Anda nggak akan pernah menjadi sempurna, Anda nggak akan menjadi komplit, ya, memenuhi kepenuhan daripada panggilan Tuhan. Kalau Anda tidak mempunyai seorang pendamping. Saya tahu memang ada beberapa orang yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang tidak menikah. Tetapi konteksnya pada hari ini adalah kita berbicara kepada Anda yang Anda tahu memang panggilan hidup Anda adalah untuk menikah, beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, dan menguasai segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, ada sesuatu yang saya mau highlight pada saat ini, yaitu kata-kata penolong baginya yang sepadan. Ya, di dalam bahasa Ibrani, kata-kata penolong sepadan ini diartikan yaitu dalam sebutan yaitu ezer. Ya, nah kata-kata ezer ini dikatakan yaitu sebagai suatu kata-kata yang sering kali Tuhan pakai dalam firman-Nya, yaitu yang kerap kali dikonotasikan sebagai Tuhan Sang Penolong. Ya, jadi luar biasa sekali. Tadi narasumber mengatakan bahwa wanita ini diibaratkan sebagai satu pasukan, batalion penolong gitu ya. Tetapi di dalam kata ezer ini semestinya sebenar-benarnya makna ini mengatakan bahwa pada waktu umat Israel berperang dan kemudian mereka kalah perang, mereka berdoa dan kemudian Tuhan memberikan pertolongan. Ada strategi yang baru, ada pertolongan tangan Tuhan yang keluar. Nah, di saat seperti itulah kata-kata ezer itu digunakan. Jadi saya berbicara kepada Anda khususnya terutama pertama-tama yaitu kaum perempuan, kaum wanita. Anda adalah ezer. Artinya Anda bukan ban serep, Anda bukan ban yang istilahnya yang akan diperlukan pada waktu bannya bocor baru diingat. Tetapi mulai saat ini, mulai ambil peran Anda pada waktu Anda sebagai seorang individu dulu ya. Jadi jangan menyerah di dalam kehidupan ini karena Anda tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Nah, di dalam rencana yang besar ini gunakan waktu sebaik-baiknya. Misalnya pada waktu Anda masih sekolah, masih kuliah, jangan memandang remeh dirimu karena engkau seorang wanita. Nah, yang kedua, kalau Anda sudah menikah, tentunya struktur hierarki Tuhan adalah laki-laki sebagai kepala keluarga ini nggak bisa dirubah. Pada waktu engkau menjadi seorang CEO perusahaan sekalipun, dan sebagai ibu rumah tangga, engkau sebagai seorang gembala sidang sekalipun, sebagai seorang yang bahkan income-nya lebih banyak daripada suami sekalipun, Anda tidak dipanggil oleh Tuhan untuk mengepalai keluarga itu, ya. Tetapi Anda dipanggil untuk menjadi penolong yang sepadan. Bersepadanlah dengan suamimu untuk kemudian mendorong dia bersama-sama di dalam keluargamu untuk sehingga bersama-sama kalian akan mencapai destinasi tertinggi daripada Tuhan. Yang ketiga, saya berbicara kepada Anda kaum laki-laki. Tahukah Anda kenapa wanita itu tidak diambil daripada tulang kening dan tulang kaki? Kalau dijadikan kepala dari tulang kening, Tuhan tidak menginginkan wanita untuk menjadi kepala daripada wanita tentunya. Dan Tuhan tidak pernah mengambil wanita dari tulang kaki supaya wanita tidak diinjak-injak oleh kaum kita, kaum laki-laki. Nah, oleh karena itu pada waktu Anda misalnya mempunyai seorang anak wanita, mulai sadari bahwa anak wanita pun mempunyai hak yang sama untuk meraih pendidikan yang terbaik sama seperti anak laki-laki yang lain, ya. Tentu memang ada perbedaan fisik, ini nggak bisa dipungkiri, ya, pemirsa sekalian. Tetapi pada waktu kita tahu Anda sudah menikah, Anda nggak akan bisa meraih yang tertinggi atau hasil yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan kalau tidak ada wanita pendorong, yaitu istrimu, istri masa muda apalagi, ya. Nah, saya masih ingat suatu kali kejadian. Di dalam kehidupan saya tentunya saya banyak sekali berurusan dengan wanita. Saya bisa sebagaimana ada sampai dengan hari ini tentunya karena ada istri saya yang senantiasa setia untuk berdoa bagi saya, menolong saya, ada di sana, bekerja bersama dengan saya untuk membangun anugerah ministry, pemirsa sekalian. Dan juga yang kedua ada orang tua saya, ada mama saya. Saya masih ingat pada waktu saya masih SMA, saya ikut kejuaraan fotografi, pemirsa sekalian. Saya takut banget, grogi gitu ya, karena baru pertama kali. Saya nggak telepon papa saya, tapi saya telepon mama saya. Jadi dari sana ada satu kekuatan dan puji Tuhan akhirnya saya pun menang juara lomba fotografi ini. Dan ini saya percaya ada satu dorongan mental ya. Mama memang ada di sana untuk bisa mendorong anak-anaknya. Nah, pemirsa sekalian, saya juga mau berkata kepada Anda, pada waktu ini tentu
Saya mau berkata kepada setiap keluarga yang menyaksikan, Tuhan punya rencana yang besar di dalam setiap keluarga Anda. Apapun itu, ya, dalam kondisi apapun. Mungkin hari ini Anda mengalami keterpurukan sekalipun, Anda mengalami berkat yang berlimpah sekalipun, mulai bersama-sama bergandeng tangan, terutama suami dan istri, laki-laki dan perempuan, untuk meraih rencana Tuhan yang besar, ya. Bagaimana dengan parenting atau menjadi orang tua? Kita tahu menjadi orang tua tugas bukan cuma seorang mama, tetapi juga tugas seorang papa. Nah, otak manusia ini dibagi menjadi dua bagian, otak kanan dan otak kiri. Ada para ahli yang mengatakan kalau otak kiri ini parentingnya menunjukkan bahwa kalau anak lebih dekat dengan papa, berarti otak kirinya lebih banyak dipakai, lebih banyak logika dan yang lain-lain. Kalau otak kanan, berarti ini anak lebih dekat dengan mama, ada imajinasi dan yang lain-lain, membangun relasi. Nah, alangkah baiknya kalau seorang anak ditumbuhkan antara keseimbangan antara kasih papa dan kasih mama bersama-sama, sehingga anak ini akan meraih destinasi yang tertinggi. Nah, saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah meraih panggilan tertinggi Anda, dan kalau belum, mari kita bersama-sama kita percaya bahwa Tuhan belum selesai. Sampai dengan kita dipanggil oleh Tuhan, sampai kita pulang ke rumah Bapa, sampai hari itulah, maka panggilan kita akan selesai. Mari kita berdoa pemirsa sekalian. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau berdoa khususnya untuk para wanita di luar sana. Mereka yang belum mengalami kemenangan, mereka yang mengalami pergumulan, apapun juga Tuhan. Engkau lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai para wanita, apabila engkau tahu bahwa firman Tuhan hari ini berbicara buat Anda, dan Anda perlu dikuatkan, Anda ada banyak pergumulan yang sangat membuat sesak hati Anda takut, Anda galau, Anda ragu-ragu meraih masa depan, pandang masa depanmu. Tuhan punya rencana yang besar. Aku melepaskan kasih karunia, kekuatan daripada Tuhan. Kepada Anda pun Tuhan berkata bahwa engkau kepala dan bukan ekor. Aku punya panggilan yang besar untuk kehidupanmu, dan aku memberkatimu sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Amin, amin, amin. Ya pemirsa, luar biasa sekali bukan episode yang telah kita lalui bersama-sama ini. Kami percaya Anda diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk menjumpai Anda kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu ikuti kami ya dalam acara televisi Good News Program, dan terutama dalam fanpage Anugerah Ministries yang ada di Facebook. Ada banyak hal yang menarik, dan terutama kami sering melakukan Facebook live streaming. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. When I think about my life, how you came to save me, I'm not supposed to be where I am today, but you carried me through, you carried me through. Once I was so lost in my world, you came to rescue me. Now I live to be all that I can be, because you carried me through, you carried me through. Faithfulness, oh God, never leaves me alone. Your faithfulness, oh God, always surrounding me. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. In times of trouble,
Once I was so lost in my world. You came to rescue me. Now I live to be all that I can be, because you carried me through. You carried